Di dunia yang dipenuhi suara, ada suara-suara yang dipaksa diam. Di tengah keramaian, ada hati-hati yang merasa terasing. Mereka hidup di antara aturan dan tradisi, namun hatinya berteriak mencari sesuatu yang lebih, sesuatu yang benar. Ini adalah kisah tentang keberanian, tentang mereka yang berani meninggalkan Islam demi menemukan kasih yang tidak menghakimi, pengampunan yang tidak memaksa, dan Tuhan yang memanggil mereka bukan dengan ancaman, tapi dengan pelukan. Kita mulai dari Indonesia, negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Data yang kami terima menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 2 juta orang berpindah dari Islam ke Kristen. Mengapa? Sebagian mengaku mereka lelah dengan ajaran yang kerap menanamkan kebencian terhadap umat Kristen. Ada pula yang mempertanyakan kewajiban mengagungkan keturunan Nabi, yang kisahnya hanya diturunkan melalui kitab dan cerita, tanpa bukti sejarah yang dapat diverifikasi. Bahkan ketika uji DNA untuk memastikan garis keturunan tidak pernah dilakukan. Mereka bercerita, dalam pengalaman mereka, ajaran Islam yang mereka jalani seringkali menekankan ketaatan pada aturan dan ancaman hukuman, namun jarang memberi jaminan keselamatan yang pasti. Sebaliknya, di dalam iman Kristen, mereka menemukan kasih tanpa syarat, pengampunan yang tidak bergantung pada perbuatan, dan hubungan langsung dengan Tuhan tanpa perantara manusia. Bagi mereka, ini bukan sekadar pindah keyakinan, tetapi meninggalkan ketakutan untuk menemukan damai sejahtera yang mereka cari. Malaysia, negeri dengan populasi 35 juta jiwa, mayoritas Muslim. Data terbaru mencatat perpindahan ke Kristen naik dari 9,2% menjadi hampir 10% hanya dalam setahun. Mengapa? Sebagian besar mengaku mereka hidup di bawah tekanan sosial dan hukum yang membuat keluar dari Islam hampir mustahil. Mereka bercerita, di lingkungan mereka, perbedaan keyakinan sering dipandang sebagai ancaman, dan non-Muslim kerap mendapat perlakuan tidak setara dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan pernikahan. Bagi banyak orang, Islam yang mereka jalani terasa penuh kewajiban dan aturan ketat, tapi tidak memberi kepastian akan keselamatan jiwa. Di Kristen, mereka merasakan hal yang berbeda. Mereka bebas bertanya, bebas berbagi keraguan, tanpa takut dihukum. Mereka menemukan Tuhan yang digambarkan bukan sekadar hakim yang mengadili, tetapi Bapa yang mengasihi, yang menerima mereka apa adanya, dan menjanjikan keselamatan sebagai anugerah, bukan hasil perbuatan. Bagi mereka, ini adalah langkah berisiko, tapi juga awal dari hidup baru yang penuh damai. Aljazair, negara di Afrika Utara, dengan populasi lebih dari 44 juta jiwa, mayoritas Muslim. Di balik angka yang jarang diberitakan, ada gelombang sunyi perpindahan ke Kristen. Bagi sebagian orang di sini, keputusan itu berawal dari kekecewaan. Mereka merasakan tekanan untuk mengikuti tradisi Islam tanpa boleh bertanya atau mengkritisi. Perbedaan keyakinan sering berujung pada stigma, bahkan ancaman. Hidup di bawah bayang-bayang hukum syariah membuat mereka merasa kebebasan hati dan pikiran terkunci. Banyak yang mengaku ajaran yang mereka jalani lebih menekankan aturan dan hukuman daripada kepastian pengampunan. Keselamatan terasa jauh, dan hubungan dengan Tuhan dibatasi oleh ritual yang harus dilakukan sempurna. Namun di Kristen, mereka menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah pesan bahwa Tuhan bukan hanya hakim, tetapi Bapa yang mengasihi. Bahwa pengampunan adalah anugerah, bukan upah dari usaha manusia. Bahwa mereka bisa berdoa langsung kepada Tuhan, tanpa takut salah, tanpa perantara. Bagi mereka, iman Kristen menjadi pintu keluar dari ketakutan,
dan awal dari hidup dengan harapan baru. Iran, negeri dengan sejarah panjang Islam Syiah, berpenduduk lebih dari 86 juta jiwa. Di balik citra resmi sebagai negara yang taat, ada arus bawah yang terus mengalir. Ribuan orang meninggalkan Islam setiap tahun, beralih ke Kristen. Bagi banyak orang Iran, keputusan ini lahir dari kekecewaan mendalam. Mereka hidup di bawah rezim agama yang mengatur hampir semua aspek kehidupan, cara berpakaian, ucapan, bahkan isi pikiran. Kritik terhadap ajaran dianggap penghinaan dan bisa berujung pada penjara, penyiksaan, bahkan hukuman mati. Banyak yang merasa Islam yang mereka jalani penuh aturan dan ancaman, namun tanpa kepastian pengampunan. Konsep Tuhan yang mereka kenal lebih menyerupai penguasa yang keras daripada Bapa yang mengasihi. Ketika mengenal iman Kristen, mereka menemukan pesan yang berbeda, bahwa Tuhan bukan hanya hakim, tetapi juga penyelamat. Bahwa pengampunan dan keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Bahwa mereka boleh berbicara langsung kepada Tuhan, tanpa imam, tanpa perantara, dan tanpa rasa takut. Bagi mereka, berpindah ke Kristen adalah langkah berisiko tinggi, namun juga satu-satunya jalan untuk menemukan kebebasan, damai, dan kasih yang selama ini mereka rindukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka datang dari jalan-jalan yang berbeda, dari gang-gang sempit di Jakarta, dari kampung-kampung di Malaysia, dari gurun Aljazair, dari lorong gelap bawah tanah di Iran, hingga pegunungan sunyi di Afghanistan. Namun di tengah jarak dan budaya yang berbeda, satu hal menyatukan mereka, sebuah panggilan yang tak dapat dibungkam. Panggilan itu bukan suara yang mengancam, tetapi bisikan lembut yang menembus hati mereka. Bukan cambuk yang memaksa, tetapi pelukan yang mengundang. Bukan sekadar ajakan untuk meninggalkan agama lama, tetapi undangan untuk mengenal. Dia yang berkata, "Aku telah mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Yeremia 31 ayat 3. Bagi dunia mereka mungkin dianggap pengkhianat. Bagi keluarganya mereka dianggap tersesat. Bagi penguasa agama mereka layak dihukum. Namun di mata Tuhan, mereka adalah anak-anak yang pulang. Mereka meninggalkan ketakutan untuk menemukan pengampunan. Mereka meninggalkan ancaman untuk menemukan janji keselamatan. Mereka meninggalkan ritual yang menekan untuk menemukan hubungan pribadi dengan Sang Pencipta. Dan betapa benar janji Tuhan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Bagi mereka, iman baru ini bukan sekadar keyakinan. Ini adalah napas pertama dari hidup yang benar-benar bebas. Bebas dari rasa bersalah yang menjerat. Bebas dari ancaman yang membayangi. Bebas dari ketidakpastian akan masa depan. Mereka tahu jalan yang mereka pilih bukan jalan mudah. Akan ada hari-hari penuh air mata, malam-malam penuh kesepian, dan kehilangan yang menyakitkan. Namun mereka juga tahu, di ujung semua itu, ada pelukan Bapa yang menanti, seperti tertulis, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Roma sekis ayat on sekis. Inilah kisah keberanian. Inilah kisah iman yang bertumbuh di tanah yang keras. Inilah kisah tentang Tuhan yang mengubahkan hati tanpa pedang, tanpa ancaman, hanya dengan kasih yang tidak pernah gagal. Dan di balik setiap air mata mereka, surga sedang bersorak. Karena Yesus sendiri berkata, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7. Mereka pernah hidup dalam bayang-bayang ancaman.
Kini mereka berjalan dalam terang kasih karunia. Mereka pernah terikat oleh hukum yang menakutkan. Kini mereka dipeluk oleh kasih yang memerdekakan. Mereka pernah mencari Tuhan dengan ketakutan. Kini mereka mengenal Bapa yang memanggil dengan nama mereka. Dan untuk setiap jiwa yang mendengar ini, mungkin ini juga adalah panggilan untukmu. Panggilan untuk berhenti hidup dalam ketakutan dan mulai berjalan dalam kasih yang kekal. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran,
Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahayamu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua.
bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.